Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Hari, guys. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di video kali ini kita akan unboxing sekaligus sedikit review mengenai spare part dari PC desktop, yaitu SSD. Sebelum lanjut ke videonya, ambil headset kalian, siapin cemilan dan minuman, karena channel ini membahas seputar kegiatan review, unboxing, dan tutorial mengenai barang-barang di kehidupan sehari-hari. Inilah Hari Harmoni Channel. Baik, jika sudah siap, boleh minta subscribe-nya dulu, karena subscribe itu gratis. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kalian mendapat update dari channel ini. Seperti biasa, sebelum ke barangnya kita unboxing dulu. Ini ada dua paket. Jadi paket yang pertama ini adalah kabel untuk SSD, yaitu kabel SATA. Karena saya beli SSD yang masih berjenis koneksi SATA, karena PC saya belum support untuk soket SSD yang lain, baik NVMe, PCI NVMe, dan M2. Saya membeli kabel ini di marketplace online. Nanti saya sertakan linknya beserta pembelian harddisk SSD-nya. Oh ya, ini saya belinya 4 buah. Soket SSD ini berjenis SATA 3 ya. Untuk harganya per satu kabel ini 15.000. Jadi saya beli 4, 60.000 belum ongkir ya. Saya belinya di Tokopedia, dan toko offline-nya itu ada di Balikpapan, jadi dekat rumah, karena saya di Penajam Pasir Utara, jadi bisa pakai kurir yang sehari sampai. Dan ini adalah kabel charging ya, saya kemarin sekalian beli, saya jadikan satu karena di rumah ini ada handphone yang menggunakan soket micro USB dan Lightning. Karena saya masih punya iPad, jadi saya sekalian beli karena kabelnya di rumah ini sering hilang. Jadi saya beli yang seperti ini sekalian. Ini murah, harganya cuman 25.000. Ini yang menggunakan magnet ya, jadi kabelnya terpisah dengan soketnya. Ini magnet, cukup kuat, bisa kalian lihat. Baik, kita sisihkan saja kabel USB-nya. Dan ini kabel SATA-nya 4 buah. Kita sisihkan juga, kita beralih ke paket selanjutnya. Paket ini isinya adalah SSD. Mereknya yaitu EOTA. Kapasitasnya 240 GB, SATA 3, garansi resmi 5 tahun. Jadi beberapa hari yang lalu harddisk saya yang masih tipe disk itu sudah mulai lemah. PC terasa sangat lambat. Jadi saya memutuskan untuk mengupgrade ke SSD.
Harganya ini untuk kapasitas 240 GB yaitu 350.000 belum ongkir. Ini saya belinya juga di Tokopedia. Nanti saya sertakan linknya jika kalian ingin membeli. Dan ini sekalian saya beli thermal paste untuk prosesor, jadi sekalian nanti mau bongkar-bongkar PC udah lama nggak pernah diperbaiki atau diservis, jadi saya bersih-bersihkan sekalian, ganti thermal paste nya sekalian. Dan ini adalah SSD nya merek EOTA. Ini keterangan produknya. Untuk speknya ini read speednya up to 520 Mbps dan write speednya up to 420 Mbps. Nanti kita cek aja di software Crystal Disk dan Sentinel untuk mengecek bagaimana kinerja dari SSD ini. Kita lihat seperti apa isinya. Cukup worth it ya untuk harga 350 dengan kapasitas 240 dan garansi nggak tanggung-tanggung, ini 5 tahun garansi resmi 5 tahun. Ini dia SSD merek EOTA. Menggunakan soket SATA 3. Nah, di sini terlihat untuk write speed dan read speednya. Dan ini adalah thermal paste untuk prosesor. Sudah lama banget PC saya nggak pernah ganti thermal paste. Oh ya, untuk thermal paste ini harganya 85.000. Dan saya kira besar, ternyata isinya cuman saupil, kecil banget. Ini manual booknya. Untuk cara menggunakan thermal paste nya bisa ditaruh di tengah prosesor atau membentuk tanda X atau silang. Ini sertifikat of origin, entah apa ini. Dan ini dia thermal paste nya, cuman segini doang, 85.000. Entah ini mahal atau murah ya, nggak tahu juga karena udah lama nggak beli thermal paste. Dan dapat apa ini, kayak sendok es krim ya untuk meratakan di prosesornya nanti. Oke, cuman itu aja isi dari paketnya. Nanti kita akan lanjut ke proses review setelah tentunya saya pasang dulu SSD-nya, kemudian saya install beberapa software untuk mengetes. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Baik, kita sudah pada tahap review. Sini saya menggunakan software harddisk Sentinel. Ini adalah harddisk sistem saya yang pertama, yang masih harddisk, masih tipe disk. Ini performanya sih masih excellent ya. Kemudian untuk kesehatannya sudah 80%. Dan ini adalah harddisk yang saya bilang sudah mulai lemah, sudah kritikal, sudah merah, sudah 9%. Estimate remaining lifetime-nya tinggal 10 hari. Jadi ini sudah waktunya ganti. Karena itu saya memutuskan untuk
mengganti ke SSD, dan ini adalah SSD yang baru saya pasang. Semuanya masih perfect, excellent semua, 100%. Power on time-nya masih 0 day, belum ada sehari, belum nyampe sejam. Dan waktu start stopnya masih 3 kali. Dan ini software Crystal Disk Mark untuk mengetes seberapa cepat harddisk dalam membaca dan menulis. Di sini saya mengetes untuk harddisk yang lama, yaitu yang masih tipe disk. Kita akan tunggu hingga selesai. Videonya akan saya percepat. Kemudian ini adalah pengetesan untuk yang tipe SSD. Kita akan tunggu lagi dan videonya akan saya percepat kembali. Dan ini dia hasilnya, kita sudah dapat untuk yang tipe harddisk. Kecepatan membacanya yaitu 90,81, 85,74, 0,59, ini lambat banget. Kemudian turun lagi 0,51. Kemudian untuk kecepatan menulisnya di pengetesan pertama poinnya 89,77, turun lagi 86,94, turun 1,28, dan yang terakhir 1,30. Dan ini adalah hasil dari pengetesan yang tipe SSD. Sangat jauh bedanya. Di sini skornya untuk kecepatan membaca yang pertama 242,13, kemudian 228,87, kemudian 30,04, kemudian 23,28. Dan kecepatan menulisnya untuk yang pertama 204,01, kemudian 198,19, kemudian 57,34, kemudian 37,69. Sangat jauh sekali perbedaannya antara harddisk tipe lama dengan SSD. Lebih dari 100% perbedaannya, 2 kali lipatnya. Baik, sekian dulu review produk SSD merek EOTA kali ini. Komen jika kalian ada pertanyaan, like jika kalian suka, dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.